Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam setiap pembelajaran kami percaya Tuhan berkenan dengan apa yang kami lakukan. Untuk itu kami selalu mohon berkat-Mu turun atas kami, agar kami benar-benar mengerti kebenaran sampai tuntas menurut kitab suci. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di mana kami boleh belajar terus menyempurnakan diri. Mohon berkati channel ini agar mencapai sebanyak mungkin jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Juga berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi malam ini adalah sesi ke-13 Kitab Keluaran. Sabat masih berlakukah? Bapak Ibu kalau masih ingat, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas Kitab Keluaran, di mana Keluaran pasal 16 ayat 26 di situ dicatat bahwa 6 hari lamanya kamu memungut roti mana maksudnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Itu sebabnya di hari ke-7 roti mana itu tidak turun. Sehingga ketika ada yang mencarinya, tidak ditemukan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan roti itu pada hari ke-6 double untuk kebutuhan 2 hari. Karena di hari ke-7 adalah hari Sabat. Inilah hukum tentang Sabat yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini sebenarnya berasal dari kisah penciptaan. Di kisah penciptaan itu, oh ini saya salah ketik ini bukan Keluaran tapi Kejadian. Ini kitab Kejadian, salah ketik ya, Kejadian. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Bapak Ibu perlu perhatikan, kalau kita baca Alkitab harus teliti. Perhatikan bahwa Allah berhenti dari pekerjaan penciptaan. Bukan berarti berhenti istirahat lalu tidur atau tidak mengerjakan sesuatu, bukan. Berhenti dari pekerjaan penciptaan. Tapi bukan berarti tidak bekerja apa-apa. Hal itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jelas ya? Makanya kalau banyak orang berpikir, oh Tuhan sudah nggak bekerja sekarang. Aduh, terlalu naif. Padahal kalimatnya jelas, karena ketidaktelitian. Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Sudah nggak mencipta lagi maksudnya. Sudah selesai. Tapi bekerja terus, berkarya terus. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, perintah akan Sabat ini lalu menjadi bagian dari perintah 10 hukum Tuhan, 10 firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Nanti akan kita bahas di Rabu depannya lagi tentang Dekalog, 10 hukum Tuhan, the Ten Commandment ya.
Oke, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini perintah keempat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini asal mula dari hari Sabat, karena Tuhan menciptakan 6 hari, di hari ketujuhnya adalah hari Sabat. Ya. Nah, Sabat yang diartikan secara harafiah ini itu dipraktekkan oleh orang Israel, orang Yahudi, termasuk sampai hari ini dalam agama Yahudi namanya Yudaisme, ya. Nah, hari Sabat atau hari ketujuh secara harafiah adalah hari Jumat di atas jam 6 sore mulainya. Berakhirnya hari Sabtu besoknya jam 6 sore lagi. Itu hari Sabat, ya. Inilah Sabat Yahudi, Sabat Perjanjian Lama yang dipraktekkan sampai hari ini. Saya kutip beberapa ayat saja, padahal ayatnya banyak. Ini hanya contoh ya. Keluaran 31 ayat 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Keluaran 20 ayat 10, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Orang asing lagi nginep, nggak boleh bekerja di hari Sabat, ya. Nah, ini peringatan hari Sabat juga ini kepada Israel, disampaikan Tuhan melalui Musa. Nanti dibaca sendiri mulai ayat 12. Ayat 14-nya begini, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga ayat 15. Ayat 16-nya bahkan ditekankan begini. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ingat, perjanjian kekal. Ya. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Oh, bayangkan. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Posisi hukum Taurat kita mesti mengerti. Hukum Taurat posisinya bagaimana kita harus mengerti. Ya. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sebentar kok berpindah ya. Ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kegenapan di situ apa maksudnya? Ini saya lampirkan seluruh terjemahan nih. Saya sudah cek teks aslinya juga. Sama. NIV menerjemahkan the culmination of the law. Puncaknya dari segala hukum. Dari hukum Taurat. Sedangkan seluruh terjemahan yang lain kebanyakan pakai terjemahan the end of the law. Akhir dari Taurat. Jadi kalau diterjemahkan dengan cara lain, sebab Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Hukum Taurat sudah berakhir. Rasul Paulus sering menulis dalam kitab suci
eh, bahwa perjanjian yang lama itu sudah usang. Jadi harus diganti dengan perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama sudah usang. Harus ada perjanjian yang baru. Sebab yang lama tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Yang baru yang bisa. Nah, jadi begitu ya. Kita lanjutkan dulu deh. Jadi posisi hukum Taurat bagaimana? Saya tampilkan tulisan Rasul Paulus dua-duanya. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dengan kematian Tuhan Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang kalau saya berikan ayat ini, dia nggak mau tahu. Menolak. Artinya menolak firman Tuhan. Saya heran ada manusia menolak firman Tuhan. Nggak suka mendengar kata-kata ini. Padahal ini tulisan Rasul Paulus di dalam Alkitab kita. Ya, kita itu tidak boleh pilih-pilih ayat. Apapun yang ada di Alkitab harus dimengerti dengan benar. Ya, itu dulu. Ada orang mendengar ini langsung anti. Loh, ini bukan tulisan saya, ini tulisan Rasul Paulus. Nanti kalau Bapak Ibu baca kitab Efesus pasal 2 ini, cari konteks dekatnya, Bapak Ibu akan mengerti. Taurat memisahkan antara Yahudi dan non-Yahudi. Sehingga non-Yahudi dicap sebagai orang kafir, goyim, oleh orang Yahudi. Bangsa lain adalah bangsa kafir, kata orang Yahudi. Nah, itu Taurat. Tetapi yang baru, dengan kematian Tuhan Yesus, maka keduanya menjadi satu. Ini kalimatnya, keduanya menjadi satu. Yang dulunya terpisah antara Yahudi dan non-Yahudi, sekarang boleh menjadi satu. Nggak penting mau Yahudi, non-Yahudi, nggak penting. Itu dengan matinya Tuhan Yesus dibatalkan. Hukum Taurat, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tetapi Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat di Roma. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Bingung kan? Sebentar Rasul Paulus menulis membatalkan, satunya meneguhkan. Apakah ini kontradiksi? Bukan. Tetapi kita harus mengerti apa yang dibatalkan dan apa yang diteguhkan. Rasul Paulus adalah rasul, tidak mungkin plin-plan. Ya, pasti maksudnya jelas. Cuman manusia yang membaca harus mengerti. Itu saja. Jadi, kalau Tuhan Yesus mati, ia membatalkan seluruh perintah dan ketentuan hukum Taurat. Tapi Rasul Paulus juga, aku bukan membatalkan, tapi meneguhkannya. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Kita cek dulu apakah benar kata-kata itu terjemahnya membatalkan ya. Efesus 2 ayat 15 itu kalau kita lihat terjemahan dari beberapa Alkitab, NIV menjelaskan by setting aside. By setting aside itu mengenyampingkan, disampingkan, udah nggak berlaku, dikesampingkan. King James dan sisanya menerjemahkan having abolished. Itu maksudnya apa? Membatalkan juga, sama. Menghapus. Ya, menghapus Taurat, seolah-olah begitu. Yang menarik terjemahan ISV. He rendered the law inoperative. Ia mengakibatkan Taurat itu tidak usah dioperasikan lagi, tidak usah dilakukan lagi, gitu. Jadi memang terjemahan bahasa Indonesia tepat, tidak salah. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kita cek dulu kata-kata Rasul Paulus yang menulis ya, Roma 3 ayat 31.
Di sini dikatakan di NIV pakai kata uphold the law. Di King James dan yang lain sama pakai kata, King James memakai kata establish the law. Jadi terjemahan dari aku meneguhkan hukum Taurat benar juga. Jadi nggak salah terjemahan ya. Oke, kita teruskan dulu. Jadi kita harus tahu apa yang dibatalkan, apa yang diteguhkan. Kita harus perhatikan bahwa firman Tuhan itu diturunkan secara progresif. Puncaknya adalah ajaran Tuhan Yesus. Amin ya semua ya. Kalau orang tidak menghormati ajaran Tuhan Yesus, gak usah jadi Kristen. Sebab puncak segala ajaran, yang empunya hukum semuanya itu Tuhan Yesus bahkan. Ya, oke, kita lanjutkan. Tuhan pernah berkata dalam Matius 5 ayat 17-19, Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jangan kamu menyangka Tuhan Yesus datang untuk menghapus, untuk merusak, untuk menghancurkan Taurat dan kitab para nabi, untuk menghancurkan atau meniadakan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Perjanjian Lama. Bukan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini dia. Orang-orang nggak mengerti kata menggenapinya. Menggenapinya itu melakukannya, melengkapinya, menyempurnakannya. Itu sebenarnya. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini perlu kita diskusikan sebentar nih Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkata begini, aku datang bukan untuk menghapus Taurat, bukan untuk meniadakan Taurat dan kitab para nabi, bukan untuk merusak kitab suci yang ada, bukan. Tapi aku datang untuk menggenapinya. Menggenapi di situ maksudnya menyempurnakannya, melakukannya, menyempurnakannya, ya. Itu jelas tuh. Jadi Tuhan datang untuk menyempurnakan Taurat. Sebab Taurat selama ini sudah disalahgunakan, sudah disalah mengerti. Interpretasinya atau tafsir atau pengertiannya sudah tidak akurat. Jadi Tuhan datang untuk itu, membuat Taurat yang sebenarnya menjadi akurat lagi. Ya, itu. Jadi harus mengerti sampai di situ. Nah, satu iota pun, satu titik pun seolah-olah tidak akan dihilangkan dari kitab Taurat. Nah, ini kalau orang mengertinya secara harafiah, letterlux, literal, maka akan salah mengerti. Ketika kitab Taurat atau Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, hilang nggak titik komanya, tanda-tanda bacanya? Hilang. Berubah semua hurufnya. Yang dimaksud Tuhan adalah artinya jangan dirubah sedikit pun. Jelas ya? Bukan hurufnya. Kalau hurufnya bahasanya lain udah bubar, hurufnya ganti. Artinya tidak boleh dirubah sedikit pun. Itu maksudnya. Nah, makanya jangan berpikir itu selalu harafiah. Nanti nggak mengerti firman Tuhan. Tuhan pernah bicara dengan orang Farisi ahli Taurat. Mengapa kamu tidak mengerti bahasaku? Padahal bahasa sama-sama bahasa Aram kan ketika itu. Harusnya mengerti dong, seperti kita ngomong bahasa Indonesia, mengerti dong. Tapi tidak mengerti maksudnya, makna yang terkandung dari kalimat-kalimat ini.
karena terpaku pada kalimat itu secara literal, harafiah. Sama. Jadi kalau baca ayat tadi itu bisa salah kalau harafiah. Ya, kita kembali ke layar ini. Jadi Tuhan datang bukan untuk meniadakan atau menghancurkan kitab suci yang ada, bukan. Ya, dan satu titik pun nggak akan ditiadakan. Itu bukan bicara huruf, ingat. Artinya tidak pernah dikurangi atau ditambah sedikit pun. Itu artinya. Sebab kalau itu diartikan harafiah salah. Hari ini sudah pakai bahasa Indonesia pun sudah berubah hurufnya dibanding huruf Ibrani. Nggak cuma satu titik, semua huruf berubah. Ada amin ya? Oke, kita lanjutkan. Ini dia. Ini adalah terjemahan dalam bahasa lain. Jangan berpikir bahwa aku datang untuk abolish the law, but to fulfill them. Ya, abolish atau destroy, menghancurkan, enggak. Tapi untuk to fulfill them, untuk menggenapinya, untuk menyempurnakannya. Itu konteksnya. Makanya Bapak Ibu kalau baca Alkitab tidak boleh hanya berdasarkan kamus atau arti literalnya saja. Harus ditangkap konteksnya, makna di balik kalimat itu. Jadi kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk meniadakan atau menghancurkan atau membatalkan inti hukum Taurat, tetapi menggenapinya atau menyempurnakannya. Satu iota pun inti Taurat atau hukum Taurat tidak boleh diubah, ditambah atau dikurangi. Artinya ya, maksudnya ya. Tetapi banyak peraturan Taurat dibatalkan. Ya. Mengapa? Karena rupanya Taurat ini dieksplorasi oleh orang Yahudi, dijelaskan lebih lanjut menjadi 613 aturan yang sangat rinci tentang praktek hukum Taurat yang sudah tidak berlaku bagi orang percaya, sebagian besar tentunya. Contohnya apa? Hukum sunat, korban bakaran. Hukum sunat itu bahkan disampaikan kepada Abraham oleh Tuhan menjadi hukum yang kekal loh, selamanya turun-temurun. Nah makanya Bapak Ibu tidak boleh harafiah. Kekal itu tidak berlaku selamanya rupanya, tergantung konteks. Meskipun tulisannya turun-temurun selamanya. Contohnya Taurat, contohnya sunat. Apakah orang Kristen harus sunat fisik? Tidak. Alkitab berkata yang penting sunat Kristus. Yang penting sunat hati, yaitu mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Udah ada bukti-buktinya. Jadi meskipun Alkitab bicara kekal di zaman itu, tapi bisa mengalami penyempurnaan. Maksudnya kekal itu bukan fisiknya. Gitu loh maksudnya, ya. Nah, korban bakaran juga demikian. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka tidak dibutuhkan lagi korban bakaran. Dulu korban bakaran dilakukan di bait Allah, terus-menerus, nggak pernah selesai urusannya. Diulang terus, sebab tidak lunas-lunas hutang dosa itu. Tapi ketika Kristus mati di kayu salib, maka korban bakaran tidak perlu lagi. Dan tidak akan pernah ada lagi. Jadi kalau ada orang yang mengajar, nanti bait Allah ketiga dibangun lalu korban bakaran lagi, itu menghina pekerjaan Kristus. Sebab pekerjaan Tuhan Yesus selesai untuk selamanya. Korban anak domba Allah. Nggak kembali lagi ke Taurat. Ya. Jadi orang Kristen itu jangan aneh-aneh. Belajar tuh dari Alkitab. Jangan kata orang. Jangan kata pengkhotbah A, B. Kalau dia nggak menurut Alkitab ya jangan didengar, jangan diaminkan. Ya. Bahkan ahli Taurat zaman itu mendakwa Tuhan Yesus itu melanggar Taurat dengan menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Coba bayangkan. Ya. Tuhan sendiri dikatakan melanggar Taurat. Nah, inti Taurat tidak pernah dibatalkan sampai kapanpun. Pengertiannya tidak pernah. Malah disempurnakan. Ya.
dari 10 firman atau firman Tuhan atau dekalog, itu intinya adalah kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Itu intinya. Dan itu nggak pernah batal selama-lamanya. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Bahkan sampai langit baru, bumi baru, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu kebenaran yang kekal, itu begitu. Ini dia inti hukum Taurat. Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan ditanya, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, keterangan di ayat 40-nya inilah yang jelas. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di dua hukum inilah inti dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Gitu loh maksudnya. Ya. Amin ya. Nah, kembali ke masalah Sabat. Sabat perjanjian lama sudah pasti hari Sabtu, sudah pasti. Dimulai Jumat sore, berakhir Sabtu sore. Itulah hari Sabatnya perjanjian lama atau hari Sabatnya orang Yahudi atau hari Sabatnya dalam agama Yahudi yaitu Yudaisme sampai hari ini. Ya. Tapi mengapa Kristen kok berbakti pada hari Minggu? Ada saja yang mendakwa ini dirubah-rubah ini sama kepala gereja gitu. Ya. Sebenarnya tuduhan-tuduhan semacam itu nggak ada dasarnya. Kalau ditanya dasarnya apa? Nggak ada. Nanti ya merujuk kepada perjanjian lama. Biasanya begitu jawabannya. Ya, tapi kita mau Alkitabiah, bukan hanya perjanjian lama. Kalau cuma perjanjian lama ya jadi aja orang Yahudi. Jangan jadi orang Kristen. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Coba kita perhatikan Galatia 4 ayat 10 sampai 11. Galatia 4 ayat 10 sampai 11. Kamu telah teliti memelihara hari-hari tertentu. Termasuk apa? Sabat tentunya. Bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Rasul Paulus khawatir kalau jemaat yang ia layani itu masih terikat secara legalistik pada aturan-aturan yang legalistik, kaku dan harafiah. Aturan-aturan Taurat. Rasul Paulus sudah ngajar begitu sedemikian rupa, jangan-jangan jemaatnya balik lagi ke peraturan Taurat yang lama, yang kaku, legalistik, harafiah. Itu ditulis dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Di Yesaya 1 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu bisa lebih heran lagi. Nabi Yesaya menulis begini, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Bayangkan Tuhan bicara, aku benci melihat kau merayakan bulan baru, Sabat dan sebagainya, pertemuan-pertemuan itu. Karena itu persembahanmu tidak sungguh-sungguh. Ini bukan kontradiksi loh Bapak Ibu. Sekali lagi kita harus mengerti apa maksudnya, konteksnya. Kita tidak boleh membaca secara harafiah. Lu bagaimana sih Tuhan buat perintah keempat supaya menguduskan hari Sabat, sekarang ketika merayakan Tuhan benci melihatnya. Bagaimana sebenarnya? Ya makanya lihat konteksnya. Jangan cuma harafiah ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi konteks dari ayat ini Bapak Ibu mesti tahu. Ini loh sebabnya. Sebab kamu melakukan semua itu dengan tidak benar, dengan sikap hati yang tidak benar. Ya. Dengan kaku, legalistik,
Orang membutuhkan pertolongan karena hari Sabat kau nggak mau nolong. Alasannya ini hari Sabat. Jadi melenceng artinya hari Sabat, jadi salah. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Bagaimana Tuhan Yesus dan hari Sabat? Yesus sering berkhotbah di hari Sabat tentunya, karena ia orang Yahudi. Jadi ia mengikuti hukum Taurat juga, karena belajar sebagai anak Taurat. Dan melakukan hukum Taurat sebagaimana orang Yahudi. Disunat pada hari ke-8, menjadi anak Taurat. Bahkan ia seorang rabi. Yesus itu seorang rabi. Artinya menguasai Taurat juga, ya. Tetapi Yesus menyempurnakan dan melakukan koreksi terhadap praktik hukum Taurat zaman itu. Karena aturan-aturan hukum Taurat zaman itu sangat legalistik dan menyulitkan manusia, bukannya memberkati malahan. Itulah sebabnya Yesus didakwa melanggar hukum Taurat, sehingga orang-orang ingin membunuhnya. Yesus yang justru ia adalah Tuhan bagi hari Sabat. Bahkan ia yang membuat hari Sabat, yang memberitahukan ke Musa tentang hari Sabat. Kok malah didakwa melanggar hari Sabat? Ini manusianya yang salah mengerti. Ya. Yesus hendak memberikan makna yang sesungguhnya kepada Sabat, bukan hanya secara legalistik dan kaku. Gitu loh maksudnya. Nih contohnya. Di Yohanes 9 ayat 14, Yesus menyembuhkan pengemis yang buta sejak lahir di hari Sabat. Wah, hari itu mengerikan loh Bapak Ibu. Kalau orang di hari Sabat ingin melakukan sesuatu tuh ngeri. Ngeri dihakimi, dihukum. Karena hukumannya mati. Masih ingat tadi kitab Keluaran? Orang yang tidak memelihara hari Sabat harus dihukum mati. Itulah sebabnya orang-orang Farisi mendakwa Yesus melanggar hari Sabat. Dibaca saja nanti Yohanes 9 ayat 14 sampai 16. Ya. Yesus juga menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, Yohanes 7:23. Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh pada hari Sabat di dekat kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 8 sampai 10 dan 16 ayat sampai 18. Dibaca yang lengkap nanti. Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air di hari Sabat juga. Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Yesus menyembuhkan di hari Sabat seorang perempuan yang 18 tahun kerasukan roh. Hingga tidak bisa berdiri tegak. Ia bungkuk dan sakit. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Yesus menyembuhkan di hari Sabat orang yang mati tangan kanannya. Bapak Ibu sekalian, di zamannya Tuhan Yesus rupanya ada yang kena stroke juga, sehingga tangan kanannya mati. Ya, tapi bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus langsung. Markus 3 ayat 1 sampai 6 dan Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Murid-murid Yesus memetik gandum di hari Sabat, bayangkan nih. Matius 12 ayat 1 sampai 8, Markus 2 ayat 23 sampai 28. Makanya setiap kali kejadian ini, orang Farisi dan ahli Taurat ribut. Taurat dilanggar, hukumannya mati loh padahal. Ini bagaimana ini? Gitu. Ya. Oke, lanjutkan dulu. Nah, kenapa hari ini orang Kristen beribadah di hari Minggu, bukan hari Sabat? Nah, Yesus menampakkan diri kepada para rasul itu di hari Minggu. Ya, ada banyak sekali bukti bahwa gereja sejak awal sudah merayakan hari Minggu. Para rasul juga. Nah, jadi bukan ada yang mengubah dari Sabtu menjadi Minggu, bukan. Bukan begitu, ya. Ada banyak sekali bukti di Perjanjian Baru bahwa para rasul pun beribadah di hari Minggu. Mengapa? Karena hari Minggu itu adalah yang pertama, hari kemenangan. Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu. Itu yang pertama ya. Di
di Perjanjian Lama itu banyak yang memang diganti. Contohnya ya, sakramen Paskah yang di Perjanjian Lama itu digantikan dengan perjamuan kudus memang. Apalagi contohnya? Korban bakaran digantikan dengan kematian Tuhan Yesus sekali saja di kayu salib. Sudah tidak perlu dilakukan lagi. Tuhan Yesus yang menjadi imam besar, kita menjadi imam. Kalau zaman Perjanjian Lama, imam besarnya ada di Bait Allah. Imamnya bukan rakyat jelata. Sekarang semua orang percaya adalah imam. Jadi memang kebenaran itu progresif. Jangan berhenti di Perjanjian Lama ya. Nah, Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Itu artinya hari Minggu. Itu diceritakan di keempat penulis Injil, semuanya Injil. Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 2, Lukas 24 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1. Demikian juga Yesus selalu menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya. Misalnya, pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu juga di hari Minggu. Kemudian menampakkan kepada perempuan-perempuan yang membawa rempah-rempah. Itu juga di hari Minggu. Dia menampakkan secara pribadi kepada Simon Petrus. Itu juga hari Minggu. Lukas 24 ayat 34. Ya. Dia berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan Kleopas dan temannya ketika menuju Emmaus. Itu Lukas 24 ayat 15 sampai 32. Juga di hari Minggu. Dia menampakkan diri kepada 10 murid dan teman-teman mereka pada hari Minggu sore. Itu penampakannya yang pertama di hadapan kumpulan sidang jemaat umat Kristen di Minggu sore, ya. Kemudian 1 minggu kemudian Yesus kembali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kali ini kepada Thomas. Bapak Ibu masih ingat kisah Thomas yang tidak percaya kalau tidak bisa menyentuh, lalu Tuhan Yesus berikan tangannya. Cucukkan tanganmu, jarimu pada tanganku, Thomas. Akhirnya Thomas percaya. Itu di hari Minggu kejadiannya. Pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, Pentekoste dalam teks asli, hari ke-50 juga jatuh pada hari Minggu. Ya. Jadi jelas bahwa Tuhan sendirilah yang memilih hari Minggu untuk bertemu juga. Di 1 Korintus 16 ayat 2, ini Rasul Paulus yang menulis. Rasul Paulus sedang menggambarkan jemaat hari itu. Rasul Paulus memberikan petunjuk kepada jemaat Korintus. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, itu artinya hari Minggu, hari pertama itu. Hendaklah kamu, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang, dan seterusnya. Jadi, hari Minggu, Bapak Ibu. Setelah Rasul Paulus selama 1 minggu penuh di Troas, menurut Kisah Rasul 20 ayat 5, ia mengakhiri kunjungan itu bersama umat Kristen di sana dengan memimpin kebaktian di hari Minggu sore. Ya. Keterangan yang tidak bisa dibantah sama sekali itu ada di kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 10. Yang berbunyi demikian, pada hari Tuhan nih, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Itu adalah suara Tuhan Yesus sendiri, ya, yang sudah dimuliakan. Dia datang untuk bersekutu dengan Yohanes pada hari Minggu. Hari Tuhan yang dicatat di situ itu, ya, itu tidak ada yang tidak setuju bahwa itu adalah hari Minggu. Dalam teks asli disebut Te Kyriake Hemera. Te Kyriake Hemera itu adalah hari Minggu. Jadi Tuhan Yesus ketika sudah
dimuliakan di kitab Wahyu itu, menemui Yohanes di hari Minggu, hari Tuhan. Te Kyriake Hemera. Demikian juga dengan kitab-kitab awal gereja, Didache, kitabnya Justin Martyr, dan semuanya. Tertullianus juga menyatakan bahwa hari Tuhan itu hari Minggu untuk orang Kristen, ya. Nah, makanya itu penjelasannya mengapa kita sekarang beribadah di hari Minggu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ini. Jadi Rasul Paulus melakukan pertemuan memecah-mecahkan roti di hari Minggu juga. Kisah Rasul 20 ayat 7. Juga tadi sudah kita baca 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Ya. Bahkan dalam Galatia 5 ayat 18 Rasul Paulus menulis begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya peraturan-peraturan yang kaku tadi itu. Tapi inti hukum Taurat tidak pernah dibatalkan, bahkan disempurnakan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tidak seperti definisi orang Yahudi tadi, 613 aturan Taurat tadi. Kalau hari Sabtu, hari Sabatnya mereka tidak boleh masak, tidak boleh bekerja, tidak boleh macam-macam. Tuhan Yesus saja didakwa melanggar Taurat hari itu, ya. Nah, jadi sejak Pentakosta, pertemuan gereja Tuhan selalu di hari pertama, yaitu hari Minggu, sampai hari ini. Tetapi ini pun tidak boleh menjadi aturan legalistik yang baru. Para rasul juga berkumpul di hari Sabatnya Yahudi hari itu. Mengapa? Untuk memberitakan Injil, kebenaran yang baru. Tetapi perjamuan kudus dan kebaktian selalu dilakukan hari Minggu. Meskipun para rasul juga hadir di hari Sabatnya orang Yahudi untuk memberitakan Injil. Tetapi di kalangan Kristen sendiri, para rasul bertemunya hari Minggu. Begitu ya. Jadi kita nggak boleh memandang Minggu juga sebagai seperti penggantinya Sabat hari Sabtu itu. Menjadi aturan yang legalistik dan kaku, yang baru lagi, sama aja bohong kalau gitu. Sebenarnya setiap hari adalah harinya Tuhan. Kita harus hidup kudus setiap hari, jangan hanya menguduskan hari Sabat. Kita harus hidup kudus setiap hari, bukan hanya di hari tertentu saja. Ya. Ini dia. Ada satu kebenaran, ya, yang perlu kita perhatikan, yang dimaksud dengan Sabat yang baru. Di Ibrani 4 ayat 1 sampai 13 nanti boleh dibaca sendiri. Ayat 11-nya demikian. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Perhentian itu yang di sini ini, ya, kata pausin teks aslinya. Perhentian itu kan diartikan orang biasanya Sabat. Tapi perhentian yang di Ibrani ini memakai Sabat sebagai tipologi. Jadi perhentian yang sebenarnya itu. Nah, gitu. Bukan hanya satu hari itu. Nah, ini yang perlu kita perdalam. Kita harus masuk perhentian itu. Ya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ini tidak hanya bicara soal hari Sabtu atau hari Minggu. Ini kita harus berhenti, masuk perhentian yang sebenarnya, yang sejati. Berhenti dari apa kita? Banyak orang hidupnya tidak damai sejahtera. Banyak orang hidupnya letih lesu berbeban berat, penuh beban dan dosa, terikat, sehingga tidak bisa istirahat.
Yang dimaksud sabat atau sabaton itu, perhentian itu. Jadi bukan hanya hari tertentu. Kitanya yang harus berhenti dari apa gitu. Apa yang dimaksud perhentian yang sebenarnya ini? Nah, sabat sejati itu sebenarnya adalah berhenti dari cara hidup dunia. Hidup kudus hanya bagi Tuhan. Dalam segala hal, kapan saja, di mana saja. Jadi kalau teman-teman kita yang Advent, khusus hari Minggu, hari Sabtu mereka beribadah, ya boleh saja. Tetapi ingat, menguduskan hari itu bukan hanya hari Sabtu, jangan harafiah. Setiap hari harus kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Tidak ada bedanya satu hari dengan hari yang lain. Jangan harafiah. Yang dimaksud sabat sejati adalah hidup kudus bagi Tuhan. Berhenti dari cara hidup yang salah. Dalam segala hal, kapan saja, setiap hari. Bukan hanya hari Sabtu atau Minggu atau hari Sabat saja. Sabat yang sebenarnya itu keadaan kita yang berhenti. Berhenti dari cara hidup dunia yang penuh beban dosa. Letih lesu berbeban berat. Itu maksudnya. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ini adalah judul dari pertemuan kita Rabu depan, ya. Tetapi di dalam apa namanya? Sebelum kita tanya jawab, saya mau sampaikan ada satu hal. Saya mau bacakan dari ya. Ini perlu diingat nih, Bapak Ibu. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Ini makanan halal, ini haram. Jangan. Karena halal haram gak menyebabkan kita masuk surga atau neraka. Tapi memang ada hubungannya kalau orang sengaja makan yang haram-haram. Sengaja merusak tubuh yang adalah bait Allah ini, ya dia berdosa pasti. Ya. Nah, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Jangan kamu terikat oleh semua itu. Gitu loh maksudnya. Jelas ya? Kenapa? Karena semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Makanya sejak Kristus mati di kayu salib, itulah the end of the law. Itulah akhir dari aturan-aturan Taurat yang rumit. Tapi 10 firman Tuhan tidak dibatalkan. Intinya tetap dibawa terus. Bahkan disempurnakan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya ini boleh membuat kita tercerahkan. Semua kita. Sehingga kita tidak bermain-main dengan hari-hari tertentu saja. Waduh, ini hari Sabat, aku mesti hidup kudus. Gitu. Nggak begitu, ya. Nah, makanya setiap hari kita harus menguduskan untuk Tuhan. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Kalau di Israel ya, kalau kita ke sana di hari Sabat, kita nggak boleh ngapa-ngapain dah. Karena semua berhenti. Hari itu saya ingat berapa tahun yang lalu kita menginap di hotel. Di hotel itu liftnya saja nggak boleh ditekan. Karena itu hari Sabat. Melanggar hari Sabat. Sampai segitu kaku dan legalistiknya. Lalu bagaimana supaya kita bisa turun di lantai berapa? Jangan khawatir. Di hari Sabat liftnya itu sudah diprogram supaya di tiap lantai buka otomatis. Jadi kalau ada hotel 20 lantai gitu, waduh, kalau kita lagi pengen pipis, waduh, tiap lantai buka gitu. Waduh, lama sekali ya. Itulah aturan Sabat di sana. Sangat kaku legalistik.
Tuhan Yesus kalau ada pasti nggak setuju dengan itu. Itu menyulitkan manusia. Itu nggak penting. Itu bukan esensinya. Masa tombol lift dipencet saja dosa ya? Enggak. Ya, makanya Tuhan Yesus luar biasa. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Bukan itu. Tuhan sengaja menyembuhkan orang-orang itu di hari Sabat. Untuk mengajari orang-orang itu supaya mengerti arti sebenarnya. Tapi sayang, tidak mengerti mereka. Sabat yang sebenarnya, sabaton atau perhentian yang sebenarnya itu, seperti yang kitab Ibrani tadi, itu bukan soal hari. Sabat yang sebenarnya itu kita harus masuk ke perhentian. Berhenti dari hidup yang tidak seperti dunia ini. Hidup harus seperti yang Tuhan inginkan. Maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Masih ingat ya? Kelegaan itulah perhentian yang sebenarnya. Berhenti jadi orang yang serupa dengan dunia. Menjadi seperti Tuhan Yesus. Itulah kebahagiaan sejati kalau kita masuk sabaton yang sebenarnya. Kalau cuma hari Sabat di dunia ini, saya cuma mau kasih tahu hari Sabtu juga belum tentu itu hari ketujuh. Maksudnya bagaimana? Dari sejak Adam dihitung nggak 7 hari sampai hari ini Sabtu itu hari ketujuhnya sejak itu? Kan nggak juga. Kalender sudah berubah. Jadi percuma juga hari ketujuh itu dihitung dari mana? Nangkap ya maksudnya ya. Kalau ada yang nggak setuju ya silakan. Tapi kalau saya di hari ketujuh, Sabatnya orang Yahudi, saya tetap menguduskan hari Sabat. Hidup tak bercacat, tak bercela. Saya berusaha hidup suci. Begitu juga hari Minggu. Jangankan hari Minggu, setiap hari. Ini Rabu juga mengabarkan kebenaran. Tidak hanya Sabat. Ya. Jadi kalau ada orang yang cuma menguduskan hari Sabat saja tapi di hari lain tidak hidup kudus, maka itu sia-sia. Maka itu menghina hari Sabat bahkan. Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, kita sambung dengan sesi tanya jawab. Untuk penanya pertama, Bapak Rafli Rinaldi, silakan. Pak Rafli Rinaldi, ya silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Tadi saya sudah mendengar ya apa yang Pak Wiknyo paparkan. Ini yang menarik Pak ya, yang di kitab Efesus 2 ayat 15 Pak ya. Ya. Di sana tadi kan dikatakan hukum Taurat dibatalkan ya dengan hadirnya Tuhan Yesus ya. Ya. Dan juga Bapak sudah mengambil perbandingan dari berbagai versi ya. Di sana ditulis dibatalkan ya atau dikesampingkan. Tetapi belakangan ada lagi di Matius 5 ayat 17. Di kitab ini Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ia tidak membatalkan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Nah, maksud yang di Efesus itu seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Ini pertanyaan pertama Pak. Oke, saya jawab dulu Pak. Saya jawab dulu. Pak Rafli tadi agak terlambat ya masuknya ya? Ya terlambat dikit ya, tapi masih sempat. Masih sempat ya? Oh oke. Dengar ini. Tadi sudah saya jelaskan Pak, ada slide-nya. Jadi Rasul Paulus berkata di Efesus dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat. Saya lihat ini ya. Ya? Saya lihat yang ini. Oh oke. Tapi di kitab yang lain Rasul Paulus berkata, sekali-kali aku tidak membatalkan tapi meneguhkannya. Nah, sementara Tuhan Yesus, aku bukan meniadakan atau mengecampingkan atau menghancurkan, tapi aku menggenapinya, menyempurnakannya. Ya. Satu iota pun tidak akan ditiadakan. Bukan hurufnya, artinya. Sebab ketika diterjemahkan, bubar kan huruf Ibraninya. Jadi huruf-huruf Latin. Tergantung dari bahasanya. Jangankan satu titik, seluruh kitab bubar hurufnya ketika diterjemahkan. Makanya yang penting artinya. Nah, jadi apa yang dibatalkan, apa yang diteguhkan.
saya tadi sudah jelaskan, yang dibatalkan itu loh Pak, yang dibuat orang Yahudi aturan-aturan Taurat 613 Oh ya, miswot aturan itu Pak ya. Iya, itu kan Hmm. kalau hari Sabat nggak boleh masak, Ya, mencet lift betul. aja nggak boleh, Nah, dan lain-lain itu loh Pak. Itu banyak. ya, ya. Itu dibatalkan semua. Oke. Nah, tapi 10 hukum Tuhan tidak pernah batal, karena Ya, itu inti dari kebenaran. oke. Bahkan itu akan berlaku sampai langit baru, bumi baru. Memangnya di langit baru, bumi baru apa hukumnya? Ya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tetap itu inti kebenaran yang kekal. Gitu Pak. Jelas Oke, ya maksudnya ya. lanjut Pak ya Lanjut, dengan silakan. pertanyaan kedua. Tadi Ya, juga Bapak bilang bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai sekarang, Pak, ya kan? ya, Nah, sementara kita tahu tadi Bapak udah jelaskan bahwa hukum Taurat itu setiap pada hari Sabtu itu atau hari Sabat itu tidak boleh melakukan kegiatan. Berarti ini sama seperti orang hidup Pak ya di Bali ya, nyepi ya. ya mirip-mirip. Tidak boleh masak kalau gitu Pak ya. Nggak boleh ada api bahkan Pak. Lalu kegiatan di rumah sakit bagaimana jadinya? Lalu kegiatan di Israel pada hari itu bagaimana orang-orang yang pergi ke sana melancong, Pak? Apakah tidak boleh ada sama sekali kegiatan atau bagaimana? Kalau di Bali kan betul-betul Bali sepi semuanya. Sampai Oke. tidak turis segala macam harus di dalam hotel. Dan yang melayani juga orang-orang tertentu, Pak. Nah, bagaimana dengan yang di Israel, Pak? Oke. Kalau pada waktu hukum ini diturunkan di Kitab Keluaran, belum ada rumah sakit, belum ada semuanya ya. Jadi Ya, Kitab Taurat bisa. Tapi bagaimana zaman sekarang? Nah, mereka ya. membuat aturan. Kalau itu untuk menyembuhkan, untuk pengobatan boleh. Wah, berarti ini Kalau ada melenceng kalau gitu, Pak. Ya, tidak betul seperti saklek di zaman orang Farisi kan, Pak ya? ada tambahan memang Pak, ada tambahan keterangan. Misalnya nih, babi kan haram Pak. Tapi kalau untuk Tadi pengobatan bisa. boleh gitu. Nah, para rabi membuat aturan tambahan itu untuk menjelaskan supaya operasional gitu. Berarti ada pengecualian kalau gitu, Pak ya? Ya, itu tambahan Pak. Kalau di Tambahan ya, Alkitab oke. nggak ada itu cerita itu. Ya betul. Kalau kita mengacu kepada di perjanjian baru juga kan orang Farisi juga kan sudah bilang tidak ada kegiatan sama sekali, bahkan menyembuhkan orang sakit pun tidak boleh kan Pak ya? Ya, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan Pak. Ya betul, karena Tuhan Yesus kan datang sendiri langsung dia sendiri yang ngomong bahwa dia Ya, menggenapi Taurat. betul, betul. Lalu berikutnya Pak, tadi juga kalau saya tidak salah dengar Pak mengenai hari Sabat orang Yahudi itu hari Jumat atau tadi hari Jumat atau apa Pak tadi itu Bapak ada sebutkan Oh, tadi? Sabat itu dimulai Jumat sore Pak, jam 6. Nanti Oh, terus berakhir sampai Sabtu sampai jam 6 lagi. Nah, jam 6 Sabtu di atas jam 6 sudah nggak Sabat lagi, sudah lewat. ya berarti sabatnya itu mulainya Jumat sore jam jam 5.59 Jam 6. lah ya Pak ya. Jam Jam 6 6. baru masuk sabat ya. Ya, Maksudnya Jumat Pak ya kalau gitu ya. Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Nah, kalau berdasarkan ini Pak, kalau menurut anggapan saya apakah sabat itu Jumat lalu berdasarkan orang perjanjian lama itu sabatnya itu hari Sabtu. Nanti setelah itu perjanjian barunya di hari Minggu Pak. Bagaimana itu Pak? Hari di orang Yahudi itu tidak seperti kita, Pak. Hari itu dihitungnya dari sore ke sore, bukan dari Ya, pagi ke oke. pagi. Oke, itu saya Nangkap ya? nangkap Pak. Nah, itu hari ketujuh tuh Jumat sore sampai Sabtu sore. Gitu, Pak. Oke. Ya, ya, ya. Berarti kalau kita mengacu ke perjanjian lama, Pak ya, itu kan sabatnya itu kan hari Sabtu, Pak. Kalau hari di perjanjian baru itu kita mulai beralih ke hari Minggu kan? Ya, Betul nggak? ya. Karena di Matius Matius 4 Injil itu kan semuanya kan menyangkut hari pertama itu kan hari Minggu jadinya. Ya, Tadi juga Pak Wisnu udah menjelaskan tidak mengenai hal disebut itu. Sabat, Pak. Tidak disebut Sabat. Hari pertama aja, hari Minggu Ya, aja. hari pertama. Hmm, Hari Minggu jadinya kan, Pak ya. ya. Oke, Pak. Udah Pak, itu Ya. aja Pak Oke, yang saya Tuhan ingin saya berkati. klarifikasi aja. Thank you, Pak. Ya, silakan. Oke. Berikutnya, Baik, selanjutnya Bapak Irwan Rusli, silakan Pak. Pak Irwan, silakan. Shalom Pak Wigno. Shalom. Saya ingin mendapat kejelasan Pak dari Bapak mengenai kejadian pasal
itu dinyatakan bahwa Tuhan selesai menciptakan pekerjaan penciptakan. Ya. Juga di Matius disebutkan bahwa aku masih bekerja. Itu salah satu penciptaan adalah menciptakan manusia yang serupa dan segambar. Bukan sampai hari ini belum ada orang yang serupa dan segambar Tuhan dalam arti mungkin selain Yesus, dalam arti penciptaan manusianya. Bukan berarti penciptaan itu belum selesai secara sampai karena serupa dan segambar itu memerlukan proses pengetahuan dan sebagainya. Bagaimana menjelaskan dalam hal ini, Pak? Dalam satu hal disebut selesai ayat pasal 2 ayat 2, tapi dalam hal lain Yesus bilang aku masih bekerja, Bapak masih bekerja. Apakah berarti penciptaan itu sebenarnya belum selesai dalam arti dan segambar? Oke. Dengan tujuannya. Oke. Jadi sebenarnya ini jelas sekali secara eksplisit dicatat di Kejadian bahwa penciptaan itu sudah selesai. Makanya dikatakan secara eksplisit bahwa Tuhan berhenti dari pekerjaan penciptaan. Udah, itu nggak bisa ditawar. Jadi manusia diciptakan udah lengkap, udah beranak cuculah, kuasailah bumi dan seterusnya. Gitu, Pak. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini masalah. Nah, karena masalah, Tuhan Yesus turun sebagai manusia menebus. Jadi bukan aku masih bekerja itu menciptakan terus. Enggak, bukan. Bekerja itu macam-macam, tidak hanya penciptaan. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, apa maksudnya? Menebus dosa, mengabarkan kebenaran, mengoreksi Taurat yang agak nggak tepat tadi, interpretasinya disempurnakan. Nah gitu, bukan soal penciptaan, nggak ada manusia dicipta lagi. Manusia diajar lagi supaya dikembalikan ke rancangan mula-mula. Nah itu bukan diciptakan lagi, bukan. Ya, kalau mau pakai kata figuratif, manusia sedang mengalami penciptaan ulang, bisa. Tapi beda dengan penciptaan yang di kitab Kejadian. Kitab Kejadian kan diciptakan itu secara fisik. Nah, kalau sekarang manusia diciptakan ulang, beda ceritanya. Ini penciptaan yang sekarang ini figuratif, maksudnya manusianya dirubah kodratnya dari kodrat duniawi menjadi kodrat ilahi, jadi anak dunia menjadi anak surgawi gitu, anak-anak Allah. Gitu, jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan itu berarti mereka sudah sempurna, serupa dan segambar sebelum jatuh dalam dosa itu. Apakah mereka berarti sudah sempurna dan segambar serupa dengan? Bukan itu artinya. Rancangannya menurut gambar dan rupa Allah. Betul. Dan di kitab Kejadian 1 ayat 31, semuanya itu sungguh amat baik. Memang baik. Manusia diciptakan bukan sebagai robot atau sebagai binatang, tapi sebagai yang segambar dengan Allah, yang punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan. Nah, tapi manusia harus belajar menyempurnakan diri supaya menjadi anak Allah. Harus belajar. Makanya manusia diajari kan, jangan kamu makan buah itu, dan seterusnya. Itu belajar terus, Pak. Makin sempurna nanti. Jadi jangan pernah berpikir manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seperti menciptakan produk gitu. Udah jadi sempurna. Bukan. Kalau itu nggak sempurna malah. Itu statis namanya. Yang sempurna itu dinamis. Manusia bisa mencapai kesucian yang nggak sampai kapanpun, belajar terus, tak terbatas. Gitu. Begitu, Pak Irwan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya, Pak Yongki. Iya, selanjutnya Bapak Yong. Pak Yongki, silakan. Belum di-unmute, Pak. Selamat malam, Pak Wik. Selamat malam. Ini sedikit saja saya baru tahu tentang hari pertama di dalam 1 minggu. Ini saya bacakan, ada beberapa negara yang menetapkan hari pertamanya itu bukan hari Minggu. Begitu ya. Jadi
ternyata memang penetapan awal minggu itu tidak seragam di seluruh dunia. Ya. Ada negara-negara yang menetapkan minggu sebagai hari pertama dalam satu minggu. Ya. Negara-negara yang menetapkan minggu dalam huruf besar M-nya, contohnya negara-negara seperti Amerika, China, Kanada, Jepang, Brasil, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan lainnya, termasuk Indonesia. Ya. Sementara sebagian besar Eropa dan Afrika memulai minggu pertama pada hari Senin. Ya. Gitu ya. Ada Pertanyaannya juga apa, Pak? bagaimana? Pertanyaannya apa, Pak? Oh, apakah memang selain mereka menetapkan hari Minggu, misalnya hari Senin atau hari lain, itu mereka bertemu, jemaat bertemu itu juga hari itu? Oh, oke. Jadi yang dimaksud hari pertama hari Minggu itu menurut Alkitab tentunya, yaitu adalah tradisi Yahudi. Jadi jelas hari ketujuh itu pasti Sabtu, hari pertama itu pasti Minggu. Nah, kalau ada negara-negara yang menentukan lain, ya itu terserah mereka lah ya. Nah, terus sorry, jadi pertanyaannya persisnya apa, Bu? Pak. Ya itu, apakah kalau mereka menetapkan hari Sabtu, ibadah mereka Sabtu. Kalau mereka menetapkan Senin, mereka juga ibadahnya Senin. Oh, gitu maksudnya. Ya. Ya, ngerti. Jadi ibadah kita itu Minggu, Pak. Tapi boleh nggak Senin? Ya boleh, Pak. Makanya saya katakan Minggu ini jangan dijadikan sabat yang baru, legalistik. Nanti nggak bener lagi. Boleh nggak ibadah Senin? Sangat boleh. Semua hari sama, Pak, di hadapan Tuhan sebenarnya. Jadi jangan diartikan harafiah. Kalau harafiah itu ada hari khusus. Nah, nggak ada. Semua hari sama. Semua hari harinya Tuhan. Kita harus hidup kudus setiap hari. Nah, kalau perjanjian baru begitu, Pak. Kalau perjanjian lama memang hari ketujuh khusus. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya, meskipun negara-negara Eropa dan Afrika memulai minggu pertama pada hari Senin, mereka tetap ibadahnya hari Minggu. Ya boleh, begitu aja. Saya rasa begitu ya. Iya, begitu saja, Pak. Kalau mereka mau Senin juga boleh, nggak dilarang. Nggak ada kelihatannya ya. Iya, iya nggak apa-apa, Pak. Ya. Ya. Oke. Ya, Tuhan berkati, Pak. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Asael Santoso, silakan Pak. Pak Asael, silakan. Ya, malam Pak Wignyo. Malam, Pak. Ya, ini mau tanya melanjutkan yang tadi, Pak. Ya. Allah kan menciptakan 6 hari ya, Pak. Ya. Terus berhenti dari penciptaan itu pada hari ketujuh itu yang menjadi hari Sabat. Ya. Selanjutnya kan sudah tidak menciptakan lagi. Ya. Lalu untuk langit baru, bumi baru itu apakah berproses ciptaan Allah yang sudah ada ini kemudian berproses menjadi LB3 atau Allah melakukan penciptaan lagi, Pak? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus banget nih. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, ketika Alkitab berkata bahwa Allah berhenti dari penciptaan, penciptaan yang mana? Yang ini, langit dan bumi yang sekarang. Nah, ya. nanti Yesaya, Nabi Yesaya, ia bernubuat. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya ada proses penciptaan langit dan bumi yang baru. Berarti ada proses penciptaan lagi ya, Pak? Ya, tapi bukan yang sekarang. Yang sekarang sudah selesai, final. Ya, itu sesuai sama pengajaran Pak Wignyo yang pertama itu in a beginning ya Pak, bukan in the beginning. Oh ya, boleh saja, bisa. Tapi agak beda, Pak. Yang langit dan bumi yang baru ini di dimensi yang sama. Kalau in a beginning, jangan-jangan ada dimensi yang lain, kita nggak tahu aja. Tapi itu jauh di luar scope lah, kita nggak usah bahas. Tapi yang sekarang ini yang saya mau tekankan adalah langit dan bumi yang baru itu di dimensi yang sama, dimensi waktu ini gitu. Berarti nanti di LB3 tetap hitungannya 7 hari ya Pak, dalam seminggu? Waduh, kalau di LB3 kita nggak tahu, Pak. Mau 7 hari, mau 10 hari juga kita ngikut saja deh. Ikut Tuhan aja deh. Nah, gitu, ya. Ya, oke. Makasih Pak Wignyo. Oke, Tuhan berkati. Ya, silakan. Berikutnya. Ibu Elis, silakan Elis. Bu.
Malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Saya mau nanya nih Pak Wiknyo. Tadi Pak Wiknyo bilang kan memang tahu kita semua ya, hukum terutama itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, betul. Ya. Aplikasinya Pak, kalau misalnya mengasihi sesama Pak, kalau itu misalnya lebih sulit kalau misalnya itu orang terdekat kita ya Pak ya, misalnya seperti saudara atau pasangan hidup. Ya. Sudah bertahun-tahun begitu terus gitu. Pertanyaan saya, apa yang bisa saya lakukan Pak? Oke. Selain saya udah berusaha untuk menegur dari lembut sampai mungkin sampai keras mungkin ya Pak ya gitu. Ya. Oke, mengerti Bu. Mengerti. Ini pertanyaan berat ini, soal aplikasi soalnya. Jadi terkadang kita menghadapi masalah yang berat karena orang dekat kita sendiri yang nggak mau berubah. Nah, kalau seperti itu kita harus ingat bahwa kita tidak boleh memusuhi. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus memandang dia sebagai tanda kutip pasien. Artinya kita harus membawa dia supaya berubah. Tapi kita nggak bisa memaksa orang lain juga, karena setiap orang memiliki kehendak bebas. Ya, yang penting kita lakukan bagian kita. Jangan kita sendiri jadi sandungan. Kita tetap memberkati, tetap nggak dendam atau menunjukkan sikap yang salah, tetap berbaik hati. Kalau orang tetap nggak mau berubah, ya bukan salah kita lagi. Gitu. Nah, seringkali kasih itu disalah mengerti. Misalnya, ada seorang bendahara tidak jujur, korupsi. Kasih itu bukan begini loh. Aku nggak boleh menghukum, mengasihi Tuhan itu, mengasihi sesama itu artinya korupsi, biarin aja deh. Bukan begitu. Kalau ia tidak bisa dipercaya, jangan ditaruh di tempat itu. Nah, bukan berarti kasih itu menghancurkan orang, bukan. Kasih itu justru menolong, jangan ditaruh di situ. Dia tergoda terus, dia harus ditaruh di tempat lain. Nggak bisa kerja apa-apa, ya nggak usah dikasih kerjaan. Kita harus seperti Tuhan Yesus, jadi selalu memberi kesempatan kepada orang. Kalau mau bertobat, boleh. Kalau enggak, ya kita nggak bisa paksa orang nggak mau bertobat, bagaimana? Ya kan? Yang kita bisa lakukan adalah bagian kita. Kita tidak boleh jadi sandungan, kita lakukan yang sebaik mungkin supaya orang melihat contoh dalam diri kita. Itu Bu. Makasih Pak. Ya, Tuhan berkati Bu. Iya. Oke. Selanjutnya Ibu Grace, silakan Bu. Ibu Grace silakan. Shalom Pak. Shalom Bu. Terima kasih Bu Ripka. Saya mau tanya sedikit, tapi singkat aja. Banyak juga nggak apa-apa Bu. Enggak, saya mau coba tanya soal apakah bedanya sunat hati menurut orang Yahudi dan apakah bedanya dengan sunat hati dalam Perjanjian Baru? Kalau bisa berikut contohnya Pak. Oke. Baik. Baik. Yang dimaksud orang Yahudi di sini mungkin asumsinya adalah orang Yahudi yang belum percaya Kristus kali ya. Bisa, ya. Oke, baik. Nah, kalau itu yang terjadi, maka orang Yahudi pasti mengacu pada Taurat, pasti. Karena belum percaya Kristus, dia mengacunya kepada Taurat. Nah, sunat hati menurut Taurat, saya tidak tahu. Karena Taurat apakah menekankan sunat hati? Meskipun ada istilah sunat hati, tapi nggak seperti Perjanjian Baru. Taurat itu penuh dengan hukum-hukum agama yang legalistik. Jadi kalau orang taat kepada peraturan Taurat, nah itu dianggap orang yang beriman menurut Taurat. Sedangkan di Perjanjian Baru, barulah itu dibukakan lebih jauh bahwa sunat hati yang dimaksud adalah sunat Kristus. Apa itu? Mengenakan manusia baru. Jadi bukan berdasarkan Taurat, tapi mengenakan manusia baru. Gitu. Tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi dipimpin oleh Roh. Itu Perjanjian Baru ya Pak? Itu Perjanjian Baru.
Nah, kalau perjanjian lama urusannya cuma taat Taurat atau enggak gitu aja, Bu. Oh ya. Ya, ya, ya. Urusannya cuma sama Taurat. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati, Pak. Ya, berikutnya. Ya, selanjutnya Ibu Yuliana. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Shalom, selamat malam Pak Wisnu. Shalom. Iya, ini tentang aplikasi untuk penggunaan hari Minggu nih Pak. Ya. Tidak untuk mengkultuskan hari Minggu, kita tahu semua hari-harinya Tuhan. Tapi bagaimana Pak, secara kita melihat hari Minggu itu betul-betul kita libur dari pekerjaan, anak-anak libur dari sekolah. Apakah dengan yang Ibrani 4 ayat 1 sampai 13 tentang perhentian itu Pak, bagaimana untuk kita mengaplikasikan hari Minggu itu menjadi hari di mana kita bebas, punya banyak waktu untuk kita datang sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan mengalami Tuhan lebih dalam secara waktu lebih banyak begitu Pak. Gimana menurut Bapak untuk aplikasi daripada Sabat ini tanpa mengkultuskan hari Minggu demikian? Oke, baik. Jadi kalau memang kita memiliki liburnya hari Minggu dan bisa dipergunakan semaksimal mungkin untuk memuliakan Tuhan, ya itu boleh saja, itu baik saja. Tapi nggak semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Misalnya dokter jaga, hari Minggu harus jaga. Ada pasien gawat sekali. Kan dia nggak boleh begini. Sorry ya, hari Sabat. Sorry ya, hari Minggu. Nggak boleh. Kemanusiaan harus diutamakan. Ya. Nah, yang lain lagi ada orang yang karyawan bekerjanya hari Minggu. Ya kita nggak boleh begini, nggak usah kerja kalau gitu kamu. Nggak bisa, dia butuh pekerjaan juga. Kan memuliakan Tuhan tidak hanya hari Minggu gitu. Tapi kalau satu keluarga sama-sama libur hari Minggu, ya mari kita pakai semaksimal mungkin hari Minggu. Nah, bagaimana dengan praktek sekarang? Itu Sabat itu pergi ke sinagog loh. Pergi ke bait Allah loh. Hari ini nggak pergi kemana-mana. Hari ini perginya ke Zoom. Ke YouTube. Ayo. Sabatnya Sabat YouTube berarti. Nah, makanya kita nggak boleh berpikir harafiah. Tuhan itu luar biasa. Ya, gitu. Ada yang tanya sama saya, Pak, itu hari Minggu buka toko itu, Pak. Nah, itu dia, Pak. Ya. Loh, kalau dia ramenya hari Minggu buka toko, hari lain malah nggak laku, ya hari Minggu buka aja tokonya. Nanti hari lain menyembah Tuhan. Nggak masalah kok. Jangan hari Minggu menjadi Sabat yang baru, yang legalistik lagi, jangan. Ya. Tapi kalau libur, aku mau santai, nah itu cerita lain. Itu berarti nggak niat. Aku mau santai mumpung libur, males gua ke gereja. Nah, kalau itu lain ceritanya. Itu benar-benar nggak menguduskan Tuhan, nggak menghormati Tuhan itu namanya. Gitu. Jelas ya, Bu Yuliana? Iya, terima kasih banyak Pak Wisnu. Tuhan memberkati. Tadi saya lihat ada yang mau tanya. Oh, Pak Gus. Ya, silakan Pak Gus Tiawan. Ya, shalom Pak Wijo. Shalom. Saya mau bertanya Pak ya, kan kalau hari Minggu itu ibadahnya itu secara liturgi Pak. Dan kalau hari-hari biasa itu ibadahnya itu ibadah kita itu melakukan ya hal-hal yang baik, melakukan kehendak Bapa ya, melakukan firman Tuhan. Nah kan apa bedanya Pak? Jadi ibadah hari Minggu dengan ibadah itu kan pasti ada bedanya Pak. Oke, mengerti. Soal kata ibadah sudah saya bahas waktu di seri Kitab Kejadian. Bahwa ibadah itu bukan hanya hari tertentu atau kegiatan kerohanian saja. Bahwa ibadah itu abodah, teks aslinya, avodah, itu adalah setiap kegiatan kita yang memuliakan Tuhan, itu ibadah. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, itulah ibadah yang sejati, seluruh hidup kita. Nah, kalau di gereja hari Minggu misalnya, itu pertemuan ibadah, pertemuan aja, liturgi.
Tapi kalau sehari-hari itu ibadah juga. Ibadah yang sebenarnya itu justru sehari-hari. Kalau yang di gereja itu hanya pengakuan dan liturgi. Misalnya nih, di gereja memuji Tuhan. Setiap hari nggak memuji Tuhan, nah buat apa? Tuhan memangnya bisa ditipu. Justru setiap hari melakukan memuji Tuhan melalui perbuatan. Nah di gereja melalui mulut kita memuji Tuhan. Sesuai. Nah gitu Pak harusnya. Jadi Tapi, Pak, ibadah itu seluruh hidup kita, ibadah itu. Tapi Pak, kalau bagi saya ya, kalau hari Minggu itu rasanya itu senang gitu ya. Ibadah itu mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi gitu. Tapi kalau hari-hari biasa itu beda gitu ya Pak ya. Apa yang saya lakukan itu beda, memang ibadah gitu Pak. Ya. Nah, jadi rasanya itu ada sesuatu yang istimewa gitu Pak. Ya, bisa saja Pak. Namanya perasaan kita kan subjektif ya. Jadi kalau Minggu saya merasa beribadah di gereja, ya bisa saja memang suasananya beda kan. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan seluruh hari, nggak hanya hari Minggu yang dinilai. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Pak Rafli mau tanya lagi kelihatannya. Iya, silakan Pak Rafli. Ya, selamat malam Pak Wikyo. Kalau seandainya masih bisa melanjutkan pertanyaan satu lagi Pak ya. Yang di Matius 5 ayat 17 Pak. Ini minta pencerahan mengenai aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat Pak ya, tetapi menggenapinya Pak ya. Apakah menggenapinya ini sama seperti menyempurnakannya? Kalau misalnya seperti itu, apa yang mau digenapi Pak? Apanya lagi yang mau disempurnakan Pak? Karena kita tahu bahwa 10 hukum Taurat itu kan 1 sampai 4 itu hubungan kita dengan Tuhan. 5 dengan orang tua, 6 ke bawah itu kan sesama manusia Pak. Nah kira-kira maksud dari kata menggenapi itu apa Pak? Menggenapi di sini adalah menyempurnakan. Apanya yang disempurnakan? Bukan kalimatnya, prakteknya. 10 hukum itu nggak pernah berubah Pak sampai selamanya. Tapi prakteknya yang diubah oleh Tuhan Yesus. Karena orang-orang zaman itu prakteknya salah. Mengkultuskan hari Sabat. Ada yang butuh pertolongan, sakit nggak boleh menyembuhkan. Itu sudah salah itu berarti. Jadi menggenapi. Oh kalau membunuh itu menusuk sampai mati gitu, membunuh. Enggak, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyempurnakan. Kalau kamu benci sesamamu, kamu seorang pembunuh. Jadi prakteknya itu jauh di atas itu, di atas tulisan yang tertulis itu. Makanya kita nggak boleh mengambil arti hanya dari kamus. Nanti dapatnya cuma tulisan yang tertulis. Harus ada makna yang sebenarnya di balik tulisan itu. Jangan kamu berzina, disempurnakan oleh Tuhan. Kalau kamu memandang lawan jenis dan mengingininya, itu dalam teks asli bukan mengingini apa gitu, bukan Pak. Tergerak syahwatmu, terangsang, maka kamu sudah berzina dalam hatimu. Gitu. Jadi lebih sempurna Pak, aplikasinya dijelaskan lebih konkret. Gitu. Oke Pak, thank you Pak. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Satu lagi terakhir mungkin. Iya, terakhir Ibu Widya, silakan Bu. Salam Pak. Shalom. Salam. Ya, ini mau bertanya tentang kasih ya, kasih. Karena kan kebanyakan kita ya melakukan perbuatan baik itu ya menurut karena ini saya mau bantu, ini saya mau apa, orang di sini juga mau saya bantu. Jadi bagaimana itu Pak? Kan kita harus sesuai dengan perasaan sehati dengan Tuhan ya. Tapi terkadang kita menganggap bahwa kita memberi, saya mengasihi, saya membantu orang ini. Berarti saya mengasihi. Nah, bagaimana supaya kita lebih itu dari Bapa? Oke. Yang kita lakukan semuanya. Ya, mengerti Bu. Ini soal motivasi Bu. Soal motivasi. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, motivasinya apa? Sebab orang dunia juga melakukan perbuatan baik. Nah, kita harus dengan pengertian yang benar, sikap hati yang benar. Bahwa aku mau menyenangkan Tuhan.
Untuk itu kita harus belajar firman yang lengkap supaya mengerti dengan lengkap, sehingga kita mengerti bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana beribadah yang benar. Jangan agamawi, jangan liturgis, tapi seluruh hidup kita gitu. Jadi kalau kita menolong orang, kita mengerti karena kita lahir dari kasih, mengasihi gitu. Karena menolong orang bukan berarti setiap orang yang minta dikasih, enggak juga. Kan kita kalau ada orang yang banyak orang minta-minta itu belum tentu benar loh, Bu. Ada yang menipu juga. Nah, apalagi kita nggak kenal gitu. Nggak kenal tiba-tiba menghubungi minta duit misalnya, ya nggak boleh begitu ya. Ya kita harus kenal juga gitu. Kan kita mau menolong bukan merusak orang. Lah kalau orang sengaja menipu kiri kanan, tambah kita tambahin, makin jadi dia nanti. Jadi hati-hati juga kalau berbuat baik. Tapi motivasi penting sekali. Kita itu mau melakukan sesuatu supaya kita berkenan hidupnya bagi Tuhan, itu aja. Jangan ada motivasi lain. Iya, dalam segala hal ya apa yang kita lakukan, maksudnya memang kalau kita mempunyai hubungan erat dengan Tuhan ya, kita selalu di hadirat Tuhan, itu semuanya pasti Tuhan akan tuntun, Roh Kudus akan tuntun. Jadi memberi pun pasti juga Tuhan tuntun ya Pak? Ya, betul. Benar sekali. Ya. Ibu lagi di mana ini? Saya di Scotland, Pak. Oh, jauh sekali ya. Iya. Ibu sudah biasa ikut ini, OBS ini? Sering, iya, ikut terus. Oh, Cuma sering ya. kadang nggak bisa live, jadi saya ikut lewat YouTube begitu. Ya, semua. ya. Kan rekamannya ada ya. Ikut juga dengan Pak Eras, jadi ya. Ya, wah luar biasa. Iya, benar. Iya, jadi begini Pak, kan banyak sekali orang-orang percaya ya, orang-orang Kristen, mereka mengatakan oke, saya pelayanan seperti ini. Ya. Tetapi melandaskan bahwa oh ya, saya berbuat baik, saya memberi. Tapi mereka pikir apa yang mereka sudah lakukan itu, oh itu menyenangkan hati Tuhan. Oh karena saya memberi, ini kan baik gitu loh. Jadi ya itu juga, makanya aku setelah betul-betul belajar firman Tuhan, jadi betul-betul mengerti. Ya. Wah iya ya, kita harus benar-benar perasaan sehati dengan Bapa. Ya betul. Ini soal sikap hati, bukan soal memberinya. Iya itu, makanya banyak orang yang mereka pikir, wah saya memberi di sini, saya memberi di sana. Ah berarti saya sudah berkenan di hadapan Bapa begitu loh. Karena saya berbuat baik gitu. Ya Bapak dan Tuhan Yesus pasti bisa lihat hati kita yang sebenarnya. Iya itu dia. Ya. Makanya tadi Bapak bilang motivasi, selalu dulu motivasi kita apa. Ya. Mungkin di belakangnya kita memberi, kita mau nama kita dipuji, berkibar, begitu itu udah nggak benar ya. Iya kan? Benar. Oke. Ya. Iya Pak, terima kasih. Tuhan berkati Ibu ya. Ya, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya. God bless you. Sudah ya, Ripka? Iya Pak, sudah habis. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini topik yang menarik juga sih sebenarnya. Makanya kita harus belajar dengan benar dalam segala hal. Nggak boleh ambil kesimpulan berdasarkan diri sendiri. Harus seluruh Alkitab, topik apapun ya. Nah, untuk itu saya sarankan Bapak Ibu mem-forward video ini nanti di YouTube ke siapapun supaya semua orang mengerti. Banyak orang tidak mengerti masih ya. Oke, nggak apa-apa, malam ini sudah selesai. Kita tutup, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk belajar, sehingga seluruh pengertian kami diubahkan dan kami mengalami pencerahan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, biarlah hidup kami berkenan bagi Tuhan. Mohon berkati channel ini, Tuhan berkati juga semua yang mendengar kebenaran ini, agar mereka juga mendukung pekerjaan Tuhan ini dengan cara mendistribusikan link-link yang ada di YouTube ini,
sehingga semakin banyak orang diberkati karenanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan sudah turun atas kami semua, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.